Aku mau menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Itu jelas tujuannya gitu loh. Menjadi jawaban. Ya, mau saya belajar ya bagaimana supaya bisa menjadi jawaban. Dari seorang konsultan saya belajar dari banyak kasus, banyak masalah. Dan dari situ saya juga belajar. Di samping saya mendampingi tadi, memberikan pendampingan tadi, saya juga belajar dari situ. Jadi kalau sekarang ini banyak mujizat, karena apa? Saya sering belajar. Di dalam pendampingan saya belajar. Banyak mentor-mentor juga tadi ketika mendampingi Bapak Ibu yang sedang dalam masalah, mereka pun juga sedang belajar. Jadi ya kudu sabar ya, ono sing ora sabar. Pak, udah dangu nih kok, dereng-dereng gambar apa, dereng-dereng jawaban. Sabar, karena semua masih berproses. Mentornya pun juga masih belajar juga. Ya tenang, semuanya baik-baik saja. Gitu. Tapi semakin kemerungsung, ya kupu-kupunya semakin lari. Tingkat-tingkat. Semakin tenang, semakin baik. Semakin tenang, semakin cepat dapat jawaban. Karena di dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Seperti air yang kotor tadi. Semakin tenang, semakin jernih. Tidak ada masalah yang tidak ada jawaban. Pasti ada jawaban. Menyenangkan, tapi juga kelihatannya tidak menyenangkan. Tapi endingnya pasti menyenangkan. Jadi happy ending. Semua masih berproses, belum tamat, belum selesai. Oke, jadi tetapkan tujuan. Nah, saya kasih contoh misalnya, saya dulu pernah ya membuat impian. Ya waktu itu saya membangun komunitas namanya Taipan Club. Ya ini saya masih ingat ini ya. Ini logonya ini ya. Go Taipan ya. Go Taipan. Taipan itu artinya orang kaya, orang kuat, juara ya. Ini saya buat ini 2013 ini. Kalau konglomerat itu disebut Taipan itu ya. Ada 9 naga atau apa ya. Taipan ya. Nah saya dulu pernah punya tujuan ya. Membuat tujuan bagaimana membuat orang-orang yang bersama saya itu menjadi Taipan itu loh. Dan ternyata ini tidak gagal. Walaupun pertama waktu itu gagal. Secara sistem yang saya buat gagal. Jadi waktu itu saya membuat perusahaan ya. Dan tadi tujuannya adalah membangun unit bisnis. Waktu saya juga ngisi beberapa kampus. Karena waktu itu yang saya ajak berpartner ya, saya mendirikan perusahaan. Saya berpikir kalau dosen, ya, orang-orang pintar itu bisa mengeksekusi program-program saya. Nah ternyata yang saya pilih waktu itu orang-orang pintar. Karena ada dosen perguruan tinggi negeri di Semarang yang keren. Saya nggak sebutkan ya. Nah ini gagal tapi saya dapat pelajaran. Ternyata tidak dibutuhkan orang pintar, tapi orang cerdas. Nah, ketika saya menganggap tadi orang-orang yang pintar tadi, saya membangun itu justru nggak jalan. Karena yang jalan di lapangan cuma saya. Jadi ada waktu itu 5 direktur gitu. Ternyata yang jalan di lapangan cuma saya. Ya saya sering ngisi sampai Jawa Timur, ngisi seminar, membuat tadi ya bagaimana orang-orang punya jiwa pengusaha. Akhirnya saya bilang, wah kalau ini diteruskan nanti saya bisa cepat tua nanti ya. Akhirnya saya stop dulu, saya berhenti dulu. Tapi ternyata impian saya tidak berhenti baru sekarang ya. Maka sekarang ini udah banyak orang kaya bersama saya. Karena apa? Go Taipan tetap jalan ternyata. Jadi impian itu tidak pernah gagal. Ya, cuma dengan cara yang berbeda gitu loh. Saya tetap jalan terus. Ya, maka sekarang udah ribuan orang yang menjadi kaya. Ketika mempraktekkan ilmu-ilmu saya sudah melihat ribuan orang menjadi kaya. Jadi impian tidak pernah gagal. Cuma caranya yang harus diganti gitu loh. Maka saya sering katakan kegagalan itu bukan lawan dari sukses. Kegagalan adalah teman seperjalanan menuju sukses. Jadi ya perlu dimasukkan dalam pikiran ya. Bukan sukses tertunda ya. Teman seperjalanan. Cuma teman seperti yang tadi membisikkan ketika saya peluk teman tadi, teman kegagalan tadi, dia membisikkan sesuatu. Ayo bro, semangat bro. Kemarin cuma caranya yang salah. Maju terus dengan cara yang berbeda dan dengan partner yang berbeda. Ya udah. Terus berjalan dan sampai sekarang ini ya banyak udah menikmati ya, udah banyak Taipan lahir. Karena sebentar lagi kita akan masuk bisnis baru ya, nanti lebih membahana, bahkan bisa ke negara-negara lain ya, cepat untuk menjadi Taipan ya. Tetapkan goalnya ya, tetapkan goalnya. Yang keempat, proaktif ya. Lawannya proaktif itu adalah reaktif. Hidup harus proaktif. Proaktif itu ketika ada masalah datang, ada sesuatu yang kelihatannya seperti masalah, itu nggak usah direspon dulu, ya tenang dulu, dipikir dulu, ya dipertimbangkan dulu, itu namanya proaktif. Ya sesuatu yang dari luar tuh
hanya mempengaruhi kita 20%. Selebihnya adalah yang 80% itu reaksi kita nih yang lebih penting. Makanya kita harus proaktif, jangan reaktif. Nah, kecenderungan banyak orang tuh reaktif gitu loh. Ada sesuatu langsung direspon, langsung dinilai. Padahal kita belum tahu itu mananya apa gitu loh. Tujuannya apa? Nah, itu kalau melihat di YouTube itu ada yang komentar negatif. Ya silakan aja, tapi itu reaktif. Belum tahu sudah menilai. Belum tahu tapi berani komentar. Belum tahu tapi berani mengambil tindakan itu loh. Akhirnya apa? Jadi menyesal akhirnya. Jadi banyak hal menjadi parah itu karena kita terlalu reaktif, bukan proaktif. Justru respon kita tuh yang kadang nanti membuat masalah itu semakin berat gitu. Yang tadinya masih biasa saja karena kita salah berespon tadi, terlalu reaktif. Artinya menjadi atau menimbulkan masalah-masalah yang baru gitu loh. Misalnya pasangan atau suami ngomongnya rada keras gitu kan. Tapi kita reaktif, dibalas keras. Suami ganti mulai keras nih, ngelempar piring. Gue telepon keras nih. Wanita apa? Suami lempar piring. TV ini dipecah. Pengalaman pribadi kok Pak. Kalau ada suami yang ngomong keras ya, piye caranya merespon? Caranya proaktif. Oh, bojoku ini lagi kesel. Pak, tapi sedih sih. Nah, itu namanya proaktif. Apa kesel Pak kok? Rodo banter ngomongnya kan itu. Rodo banter ketika nih. Yuk, neng kamarnya tapi sedih sih yuk. Gan relax gitu kan. Piye kira-kira nyaman nggak? Nyaman. Kan ngomong kurang mergo kesel, mergo pikirannya agak sumpah kan lho. Aja respon keras. Ya tadi penonton YouTube kan itu kan. Ini rumah tangga nggak nyaman kan seperti itu. Jadi apapun yang datang tuh ojo langsung mbok tanggapi gitu. Tahan sih, ya dinalar sih, ya pikirannya diganggu, perasaannya diganggu kan gitu. Nah kalau itu udah sering tuh Pak, kalau ngomongnya keras tuh ya gampang anggap aja itu suplemen. Terima kasih Tuhan untuk suplemen pada pagi ini atau pada siang ini kan gitu. Suplemen tuh menjadikan kita menjadi kuat. Terima kasih untuk jamu pada hari ini kan itu. Jamu pahit tapi bikin sehat. Oke, kemudian yang kelima, mulai sesuatu dengan berpikir hasil akhir ya. Ketika saya melakukan ini nanti endingnya apa? Hasilnya nanti apa itu? Lakukan dalam kehidupan tapi mulai berpikir untuk hasil akhirnya. Contoh ya, apa yang saya lakukan saya selalu berpikir nanti hasil akhirnya apa untuk banyak orang. Hasil akhirnya nanti apa untuk kehidupan gitu. Manfaatnya apa sih bagi orang lain? Manfaatnya nanti apa untuk kehidupan itu. Dilakukan sesuatu tapi juga berpikir tentang hasil akhir. Pernah nggak berpikir dalam kehidupan? Nah, termasuk kematian ya. Besok kalau aku mati, kira-kira apa yang bisa dikenang oleh keluargaku, oleh orang lain itu loh. Ya, jadi berpikir panjang. Pernah nggak berpikir ya, soalnya aku mati kira-kira apa sing iso dikenang banyak orang tentang kebaikan kita atau tentang keburukan kita. Nah, makanya melakukan sesuatu berpikir di hasil akhirnya nanti. Jadi jangan bicara dalam waktu apa yang ada di depan. Jangan hanya berpikir apa yang kelihatan di depan, tapi mulai belajar berpikir jauh ke depan nanti. Ya, manfaatnya apa? Gitu. Ya, saya lakukan ini manfaatnya apa untuk diri sendiri, keluarga dan orang lain, orang banyak. Ya, termasuk tadi ketika saya melakukan ini ada yang terluka nggak, ada yang tersakiti nggak, gitu loh. Nah, akhirnya kita melangkahnya hati. Oke, kemudian yang keenam ya, dahulukan yang utama. Jadi membuat skala prioritas ya, ini penting. Ya, jadi dalam hidup ya setiap hari kira-kira nih apa yang urgent. Di skala prioritas itu namanya urgent ya. Yang urgent apa ini? Lakukan dulu. Nah, sekali banyak orang tadi tidak punya skala prioritas, hidupnya terlalu santai, terlalu nyaman, bahkan tidak punya target tadi, tidak punya mana yang harus diprioritaskan kan. Jangan terbalik, yang urgent tapi ditunda-tunda, nah, akhirnya timbul masalah. Sementara yang masih bisa ditunda malah dikerjakan dulu kan nih. Jadi harus membuat skala prioritas dalam kehidupan. Ya, kalau sekarang saya lihat skala prioritas pagi hari itu membangun waktu ya, hubungan baik dengan Tuhan, itu skala prioritas. Nah, kalau ada tamu di pagi hari, maaf ya, saya belum bisa menemui karena saya punya skala prioritas. Di pagi hari saya tidak bisa diganggu. Nah, kalau ada tamu yang datangnya kepagian, ya maaf, saya belum bisa menemui karena saya punya skala prioritas. Di pagi hari saya harus membangun hubungan baik dengan Tuhan, ya, kemudian olahraga, senam kan itu skala prioritas. Karena itu dasar untuk saya nanti berkarya sepanjang hari, karena juga sampai malam berkaryanya kan itu. Saya membangun diri saya kuat dulu. Percuma nanti saya membantu orang lain tapi diri saya nggak kuat, malah nggak maksimal nanti kan itu. Nah, skala prioritas itu penting. Kemudian yang ketujuh,